football unites the world, you know. Wasit sangat menyakitkan sekali. Kita lihat ada insiden di pinggir lapangan. Jangan benar. Zolim sama tuh wasit tuh kurang ajar, najis kurang. PSSI memastikan akan mengirim surat protes kepada AFC dan FIFA terkait kepemimpinan wasit di laga Timnas Indonesia kontra Bahrain. Hal itu disampaikan secara langsung oleh anggota Esko PSSI Arya Sindulingga. Ya, laga Timnas Indonesia kontra Bahrain dipimpin oleh wasit asal Oman, Ahmed Abu Bakar Alkaf. Kepada awak media, Arya Sindulingga mengatakan bahwa PSSI kesal melihat kepemimpinan wasit yang berat sebelah. Puncak kekesalan PSSI itu datang di penghujung pertandingan. Wasit Ahmed Abu Bakar Alkaf tidak meniupkan peluit berakhirnya pertandingan. Padahal waktu pertandingan sudah melewati menit 90+6. Perlu diketahui, wasit memberikan tambahan waktu babak kedua selama 6 menit. Timnas Indonesia merasakan kesialan di akhir babak kedua. Pasalnya, Bahrain berhasil mencetak gol penyama kedudukan menjadi 2-2 lewat aksi Mohamed Mahron pada menit ke-90+9. Gol pemain bernomor punggung 8 itu juga berbau offside. Sayangnya wasit Ahmed Abu Bakar Alkaf tidak melakukan review VAR. Para pemain Timnas Indonesia di bangku cadangan melakukan protes keras kepada wasit, terutama Shane Patinama yang begitu emosi dengan keputusan wasit tersebut. Selepas gol yang dicetak Bahrain, wasit Ahmed Abu Bakar Alkaf langsung meniup peluit berakhirnya laga Timnas Indonesia kontra Bahrain. Kedua tim harus puas bermain imbang 2-2. Anggota Esko PSSI Arya Sindulingga mengatakan dalam waktu dekat ini surat protes akan segera dikirim. PSSI ingin AFC dan FIFA melihat kepemimpinan wasit Ahmed Abu Bakar Alkaf. Apalagi PSSI juga kaget bahwa di laga tersebut wasit yang bertugas berasal dari federasi sepak bola yang sama. Ya, Bahrain dan Oman masih satu naungan di Federasi Sepak Bola Asia Barat. Kami sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit. Dia seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol. Ya, kami akan kirim surat protes, tegas Arya Sindulingga. Dengan adanya protes ini diharapkan FIFA segera mengusut tuntas kejadian janggal ini, dan apabila terbukti melakukan kelicikan, diharapkan FIFA segera memenjarakan wasit botak, hitam, dan dekil tersebut. Zolim sama tuh wasit tuh kurang ajar, najis kurang. Popularitas Martin Paes di media sosial nampaknya tak membuat sang pemain merasa jumawa. Ia memilih bijak dalam bermain media sosial. Martin Paes menyatakan banyaknya pengikuti media sosial membuatnya tidak terbuai. Pasalnya, sebagai pemain sepak bola profesional, hal ini membuatnya menjadi jauh lebih baik menggunakan media sosial. Pemain berposisi kiper itu sebenarnya sangat kaget dengan popularitasnya di media sosial yang meningkat pesat. Paes tidak menyangkal hal itu benar-benar terjadi hanya karena faktor Timnas Indonesia. Martin Paes mengatakan awalnya mengira gelombang dukungan besar itu hanya di media sosial saja. Namun dia semakin takjub dengan animo publik sepak bola tanah air karena pada laga debutnya di GBK dihadiri 70.000 lebih penonton. Saat itulah saya merasa perlu menjalin hubungan saya dengan cara yang berbeda di media sosial, di mana Anda dapat menyingkirkannya untuk sementara waktu karena hal itu bisa sedikit membebani. Sungguh tidak nyata bahwa tiba-tiba Anda dipuja oleh begitu banyak pengikut dan kerumunan yang besar. Ini pertama kalinya saya menyadari betapa besarnya hal itu. Anda melihatnya di internet, Anda melihat angka-angkanya, dan Anda tidak dapat benar-benar memahaminya. Jelas Martin Paes. Elkan Bagot, mantan bek muda andalan Timnas Indonesia, akhirnya buka suara mengenai sosok pelatih yang pernah membimbingnya, yaitu Sintayong. Elkan Bagot mengungkapkan hubungan pribadinya dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut yang selama ini dikenal sebagai sosok yang tegas dan penuh disiplin. Pengakuan ini semakin menarik perhatian publik, terutama setelah Elkan Bagot belakangan ini tidak lagi mendapatkan panggilan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Hubungan antara Elkan Bagot dan Sintayong menjadi sorotan setelah muncul kabar bahwa hubungan keduanya retak. Elkan Bagot yang biasanya menjadi salah satu pilihan utama di lini pertahanan Timnas Indonesia tak lagi dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda.
Namun di tengah isu konflik yang beredar, sebuah rekaman siniar lama Elkan Bagot kembali mencuat. Dalam siniar tersebut, Elkan Bagot berbicara mengenai hubungan baiknya dengan Sintayong. Elkan Bagot menggambarkan hubungannya dengan Sintayong sebagai hubungan yang sangat dekat, meskipun ada hambatan bahasa yang sering menjadi kendala. Kami sangat dekat meski ada penghalang bahasa. Dengan bantuan teman baik saya, analis yang juga menjadi penerjemah, kami memiliki hubungan yang sangat bagus, ujar Elkan Bagot. Pernyataan ini seakan menepis kabar buruk mengenai hubungan mereka, meskipun situasi terbaru menunjukkan bahwa ada sesuatu yang mungkin telah berubah di antara keduanya. Elkan Bagot juga mengungkapkan bagaimana dia melihat sosok Sintayong sebagai pelatih. Menurut pemain yang saat ini dipinjamkan ke Blackpool tersebut, Sintayong adalah sosok yang sangat baik dan peduli terhadap para pemainnya. Dia adalah sosok yang baik, sangat peduli dan mendetail soal apa yang dia mau dari dirimu. Sebuah kebanggaan dapat bermain untuk pelatih seperti dia. Sebuah kebanggaan dapat bermain untuk pelatih seperti dia dengan pengalaman dan karirnya, baik di klub maupun di tim nasional. Bagi kami, itu adalah kesempatan yang bagus, jelas Elkan Bagot. Kabar menarik datang dari Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB. Ya, KNVB disebut-sebut sangat mendukung program yang dilakukan PSSI dalam mencari para pemain keturunan di Belanda. Fakta itu diungkapkan langsung oleh anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga. Menurutnya, lancarnya proses naturalisasi ini tak bisa dilepaskan dari dukungan KNVB yang ikut melancarkan prosesnya. Dengan kita banyak mengambil pemain-pemain Belanda untuk dinaturalisasi, itu kan harus meminta izin terlebih dahulu kepada KNVB untuk proses perpindahan federasi. Artinya, kalau tidak dapat support dan tidak dapat izin dari KNVB, proses naturalisasinya nggak bisa dilakukan. Jadi selama ini sebetulnya KNVB sudah sangat mendukung program kita, ujar Arya Sinulinga. Arya pun mengucapkan terima kasih atas kesediaan KNVB dalam menyetujui proses perpindahan federasi para pemain keturunan Indonesia Belanda yang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Salah satu proses naturalisasi tercepat yang dilakukan PSSI dapat dilihat dari tahapan yang dijalani oleh Mesilges dan Eliano Reinders. Bisa dibilang keduanya menjalani tahapan yang paling cepat dibandingkan sejumlah pemain keturunan lainnya yang sudah memperkuat tim nasional Indonesia. Proses naturalisasi yang dijalani Mesilges dan Eliano Reinders untuk menjadi warga negara Indonesia termasuk paling kilat. Yang paling membedakan dengan pemain lainnya, kedua nama ini sampai harus menjalani proses pengambilan sumpah setia sebagai WNI di luar negeri, tepatnya di Kedutaan Besar Republik Indonesia Brussel, Belgia. Program naturalisasi pemain di tubuh sepak bola Indonesia terus menjadi sorotan. Bahkan disebut naturalisasi timnas Indonesia melanggar aturan FIFA. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI dengan tegas menyatakan bahwa program naturalisasi ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda. Menurutnya, naturalisasi ini dilakukan agar pas kombinasi antara pelatih berkualitas dan pemain berbakat. Harus diakui dong, pemainnya bagus, pelatihnya juga bagus. Kita tidak cukup punya pelatih bagus atau pemain bagus, dua-duanya harus bagus. Artinya apa? Kombinasi pemain dan pelatih bagus itu penting. Itulah tugas saya sebagai Ketua PSSI, mempersiapkan ini semua baik pelatih, pemain dan programnya, kata Erick Thohir. Terkait tudingan pelanggaran aturan FIFA, Erick dengan tegas membantahnya. Ia menegaskan bahwa semua proses naturalisasi yang dilakukan PSSI telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Erick Thohir kayaknya bukan kaleng-kaleng deh. Semua aturan saya pelajari. Nggak mungkin saya menghalalkan segala cara sebatas hanya menjual mimpi. Kita menjual sesuatu yang bisa menjadi kenyataan, tegas Erick Thohir.